Ganteng terus. Ngejreng sih. Yeay. Balik lagi di gelaran Bang Jamal. Bangun, jangan malah. Mitras Zaman Siar. Sebagaimana nanti kita janjikan, dia ada apa di jam 10 sampai jam 11. Betul, kita ada extend waktu ya Bang ya. Wow, betul. Mestinya kita udah Mestinya jam 10 kita udah pulang. kita udah selesai. Tapi spesial hari ini spesial banget, kita udah kedatangan tamu nih. Iya. Bapak-bapak Yes. Bapak-bapak yang gagah-gagah. Oh iya dong, kayak Bang Betot gaganya sama. Kita kedatangan tamu ada dari Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Iya betul. Dalam rangka Jaksa Menyapa ya. Iya Program dong. Jaksa Menyapa bersama dengan Radio El Gangga 100.3 FM. Betul. Dan pagi menuju siang ya Bang ya. Pagi menuju siang hari ini. Iya. Jam 11 sudah siang loh, Re. Udah siang ya. belum jam 11, masih jam 10 lewat lah sedikit. Oke. Kita sudah bersama dengan narasumber kita. Selamat datang, selamat pagi menjelang siang Bapak Oscar Adrian SH. Pagi. Selamat datang Pak. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Iya. Ketemu lagi dengan kita di Radio El Gangga. Kami dari Kejaksaan Negeri Kota Bekasi akan memberikan sedikit informasi mengenai restoratif justice. Oke. Ini dia. Nah, Bapak Oscar tidak sendiri. Tidak sendiri pastinya dong. Hari ini Bapak ditemani oleh Bapak satu lagi nih, Bapak Omar Syarif Hidayat SH. Selamat siang, selamat datang Bapak Omar. Selamat siang. Suaranya kurang maju nih Pak nih. Iya. Nanti mic-nya bisa digeser kok. Nanti Omar. mic-nya bisa digeser-geser. Iya, kita suka yang digeser-geser, Pak. Gimana Bapak perjalanan ke sini? Oh, jauh banget kayaknya perjalanan nih kayaknya. Kayak El Gangga kayak jauh banget nih. Makanya sampai agak telat dikit nih Iya, ya. iya, Macet iya. kayaknya perjalanan ini. Belum dijawab Bang. Ya, saya jawab duluan aja gitu ya, Pak ya, Pomar ya. Iya. Oke. Sehat tapi ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah sehat. Amin. Amin. Semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Jadi Bang, Ya. hari ini tuh ada program Jaksa Menyapa bersama dengan Radio El Gangga 100.3 FM. Waduh, cakep banget nih ya. Jadi tema talk show kita hari ini adalah keadilan restoratif ataupun justice restoratif. Nah, jangankan masyarakat, gua aja pengen tahu nih, Reni. Iya, jadi kita pengen tahu apa sih Baik. yang bakalan diulik, apa yang bakal diperbincangkan Baik. sama kita berdua nih, Yes. Tere dan juga Bang Betot, juga bersama dengan Bapak Oscar Adrian dan juga Bapak Omar Syarif. Oke. Jadi langsung aja kali ya Pak Kita ya. langsung dengerin aja, Le. Agak serius apa nggak serius banget? Gue pengennya dua, Re. Serius tapi santai. Gimana Pak? Iya. Oke. Jadi untuk pertanyaan pertama ya, langsung aja kita tanyain, boleh dari Bapak Oscar dulu ataupun langsung sama Bapak Omar, nggak apa-apa, boleh nanti bergantian Iya, ya Pak bergantian ya. aja, bergantian aja. Apa yang dimaksud dengan keadilan restoratif ataupun restoratif justice itu sendiri? Nah, Jadi sebagai pembuka nih. Ya, terima kasih Mbak Tere. Ya. Mbak Tere. Ada ya. Bang Betot, sampingnya Bang Sama Betot. Bang Betot. Iya, Iya. siap. Selamat pagi menjelang siang. Ini mungkin baru-baru ini atau tahun 2020-an kita baru-baru mendengar tentang keadilan restoratif itu Iya. sendiri. Di mana kejaksaan untuk tahap penuntutan itu mengedepankan keadilan restoratif sebagai penghukuman untuk Oke. para pelaku tindak pidana tersebut. Iya. Di mana keadilan restoratif itu sendiri merupakan penyelesaian perkara tindak pidana Ya. dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula Oke. dan bukan pembalasan. Itu pengertian keadilan restoratif menurut undang-undang. Jadi sederhananya memaafkan ya, Iya. saling memaafkan. Iya. Kalau bahasa guanya damai. Oh ya, Damai. 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 Iya. Damai kayaknya nih. Iya. Saling ini ya, tidak ada berkepanjangan lagi. Iya. Iya. Oke. Nah, untuk keadilan restoratif sendiri nih ya, dilaksanakan dengan berasaskan apa ini, Pak? Keadilan restoratif itu yang pertama sih azas keadilan, di mana masing-masing pihak mendapatkan keadilan dan pemenuhan hak-hak mereka seperti sedia kala kembali lagi. Kemudian hak kepentingan umum, proporsionalitas, kemudian pidana sebagai jalan terakhir. Oke, kalau tidak ditemukan ini titik temunya. Iya.
dan azas cepat, sederhana dan biaya ringan. Oke, jadi memang menghindarkan untuk perpanjangan, maksudnya kelanjutan dari kasusnya itu sendiri ya Pak. Oke, biasanya kalau yang ditemukan kasus-kasus apa sih Pak yang seperti itu? Untuk keadilan restoratif justice itu sendiri kan mempunyai syarat-syarat yang harus terpenuhi. Oke. Misalnya pertama, tersangka atau pelaku tersebut Ya. belum pernah melakukan tindak pidana. Itu baru pertama kali. Ya, oke. Kemudian tindak pidana itu aturannya pidana penjaranya maksimal 5 tahun. Untuk Oke. pidana penjara yang di atas 5 tahun tidak bisa diadakan RJ. Kemudian tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian itu senilai Rp2.500.000. Oke. Jadi mungkin tindak pidana yang tidak disengaja juga bisa melakukan justice restoratif itu sendiri justice. ya. Oke. Itu semua kita lihat syarat-syaratnya, kalau terpenuhi baru kita ajukan ke pimpinan. Itu pun sendiri prosesnya makan waktu sekitar 15 hari kerja. Soalnya itu secara berjenjang kita laporkan sampai ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Mbak. Iya. Nah, untuk prosesnya sendiri ini biasanya yang bukan melaporkan. Jadi maksudnya yang iniin Pak, apa pelakunya atau korbannya, bisa dua-duanya, bisa keduanya atau kesepakatan berdua gitu. Untuk mengurus Untuk justice keadilan restoratif ini sendiri kan dilakukan di tahap penuntutan. Iya. Pada tahap penuntutan tersebut, setelah kita adakan tahap 2 penyerahan barang bukti dan tersangka dari penyidik, kita asesmen dulu lah istilahnya ya. Kita lihat dulu ini terpenuhi nggak untuk di RJ. Oke. Misalnya terpenuhi, kita panggil para pihak, baik itu korban maupun pelaku dan keluarga mereka lah yang untuk menemani. Terus kita tawarkan apakah korban pertama kali bersedia tidak untuk memaafkan. Pertama, kata maaf sih yang penting dalam restoratif justice ini. Kalau tidak ada kata maaf, itu tidak bisa dilanjut. Waktu itu saya pernah ini sih Pak, ada sempat viral juga ya di media sosial. Kalau nggak salah tuh ada bapak-bapak apa sih namanya, kayak mencuri ya, mencuri motor gitu. Tapi untuk biaya pengobatan waktu itu kalau tidak salah. Nah, lalu si korbannya ini tidak tega karena tahu untuk keadaan maksudnya untuk berobat dan untuk pengobatan. Nah, itu dilakukan justice restoratif itu sendiri. Bisa seperti itu ya Pak? Bisa. Oh, jadi kalau si korbannya memaafkan, jadi bisa dilangsungkan lah si justice restoratif justice. Itu pun kalau sudah masuk laporan ke kepolisian, sudah ada pemberkasan, baru sepertinya sudah masuk di tahap penuntutan kita sebagai penuntut umum melaksanakan restoratif justice itu tersendiri. Kebalik dari tadi, justice restoratif atau restoratif justice Pak? Restoratif justice. Maaf ya Pak ya. Kamu kayaknya gregetan banget nih buat mentang-mentang lagi seru kayaknya ya. Seru banget ya. Karena jadi ilmu juga buat buat Pak Umar menambahkan dong kali ini. Iya, Pak Umar boleh. Pak Umar boleh menambahkan dong. Iya. Terima kasih sebelumnya untuk restoratif justice dalam tindak pidana yang sekarang jadi wacana atau judul yang kita bawakan bahwa restoratif justice saya melihat dari perkara tindak pidana anak-anak lah, kita contoh ambil anak-anak di bawah umur ya Pak. Iya. Di dalam undang-undang yang pernah di dalam undang-undang melaksanakan ketentuan yang berdasarkan pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang pelindungan anak. Adanya upaya pelaksanaan restoratif justice. Semua perkara anak harus dijatuhkan putusan tanpa tindakan dikembalikan pada orang tua. Karena hakim tentunya harus memperhatikan beberapa kriteria tertentu. Contohnya, anak baru pertama kali melakukan kenakalan atau dalam tindak pidana
first offended. Oke. Terus tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana kesusilaan. Oke. Yang serius dalam arti tindak pidana yang tidak bisa untuk restoratif justice ya. Oke. Tindak pidana menghilangkan nyawa orang atau mengakibatkan meninggal, terus luka berat atau cacat seumur hidup, Oke. dan tindak pidana yang mengganggu merugikan kepentingan umum. Baik. Jadi itu yang tidak termasuknya ya, Tidak Pak? termasuk. Jadi untuk yang perkara dalam tindak pidana anak tadi yang kita sampaikan, Iya. itu yang tidak termasuk dan tidak bisa dalam restoratif justice. Oke. Ya, banyak juga ya. Tapi kalau bisa jangan sampai lah anak-anak. Jangan sampai dong ya. Jangan. Mentang-mentang ada restoratif justice nanti jangan juga, jangan ditiru juga. Tidak boleh. Berbuat baik, berbuat baik. Nah, kebetulan ini Kejaksaan apa? Kejaksaan Kota Bekasi ya? Negeri Kota Oh, Kejaksaan Negeri Kota Bekasi bekerja sama dengan pemerintah Kota Bekasi, betul Pak? Iya. Membentuk rumah restoran yang berada di rumah adat kampung adat di rumah adat Keranggan. Jatirangga, Iya, Jatirangga, Kecamatan Jatirangga. Jati Sampurna. Nah, nanti kita bakalan tanya-tanya nih tentang rumah restoran yang ada di rumah adat Jatirangga. Tapi sebelumnya Keranggan Jati Sampurna. Keranggan Jati Keranggan Sampurna. Jati Sampurna. Ya, kalau saya tahu itu. Ya, di mana emang? iya di daerah Keranggan maksudnya. Memang perumahannya lagi viral, perumahannya emang sempet talk show kan waktu itu Oh kan? iya, oke. Pak Lurahnya sempet talk show di sini. Nanti kita bakalan Ya, jangan nanya- kemana-mana. Nanti kita bakal kembali lagi. nanya-nanya dulu nanti setelah segmen selanjutnya karena bakalan ada yang mau Ada yang lewat. mau lewat tuh. Ya. Jadi buat mitra sejaman siar misalnya ada yang pengen ditanyain Boleh, Bang ya. boleh. Langsung bertanya. Ya. Nanti dibuka dia pertanyaan ya Pak ya. Kalau ada yang bertanya boleh menjawab ya Pak. Ya nanti kita buka di 08111861003 di WhatsApp-nya Elgan. Siap. Jadi buat mitra sejaman siar jangan Yes. kemana-mana. Kita masih bakalan ngobrol-ngobrol seru bersama Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Tetap di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Masih di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Kita lagi Waduh. ditemenin sama Tere. Ada Bang Betot juga. Ya, yang hari ini spesial banget. Kita masih ada tambahan waktu Ya. sampai dengan jam 11 siang ya, Bang. Oke, Re, ini seru banget. Jadi Mitra El Gangga harus tahu nih, Re. Iya, ini luar iya. biasa. Betul, Re. betul, Ini Bang. Mitra El Gangga harus dengerin aja. Iya, dengerin banget nih. ilmu baru Iya, nih, Bang. Ini benar-benar harus Mitra harus tahu, Re. Karena El Gangga didengar oleh masyarakat banyak nih, Re ya. Iya. Tentang yang harus kita bahas hari ini. Ya, Oke. apa yang kita bahas? Ini gue seru banget, Re, karena mentang-mentang di sini Iya. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana itu nanti ada restoratifnya. Tapi jangan dicontoh, Re. Jangan Mentang-mentang baru dicontoh. pertama, Tidak boleh. gampang damai, Tidak boleh. nggak baik. Nggak boleh. Oke. Jadi buat mitra sejaman siar siang ini kita ada Bapak Alska Adrian SH dan juga ada Bapak Omar Syarif Hidayat SH selaku tamu kita ya, narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Kota Bekasi. Masih lanjut lagi ya Pak ya? Ya, kita lanjut masih lagi. ada suaranya, masih semangat Pak. Masih semangat. Semangat banget. Iya, Pak. Sebelum kita masuk tadi ke rumah restoratif itu ya, Iya. yang kerjasama bersama pemerintah Kota Bekasi. Tere mau nanya dulu nih Pak. Perbedaan restoratif justice anak dan dewasa itu apa sih Pak? Perbedaannya apa saja gitu yang Terima membedakan? kasih, untuk pengetahuan pendengar El Gangga Iya. khususnya antara RJ restoratif justice dewasa untuk pelaku dewasa dan anak itu dibedakan karena pertama untuk restoratif justice untuk pelaku dewasa itu kan Iya. kita mengacu kepada peraturan Kejaksaan RI nomor 15 tahun 2020 Iya. di mana saya sudah menyebutkan syarat-syaratnya tadi, di mana pelaku merupakan pertama kali dalam melakukan tindak pidana. Kemudian tindak pidana itu ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun dan nilai kerugian materialnya senilai 2.500.000 rupiah itu untuk dewasa. Iya. Dan kalau untuk pelaku anak, ini kan anak-anak ini khusus undang-undang yang mengatur tentang anak tersebut. Anak tersebut di mana proses peradilannya itu di sistem peradilan pidana anak sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Iya. Di mana anak-anak tersebut proses restoratif justice-nya itu namanya diversi. Diversi. Di mana
tindak pidana dilakukan baru pertama kali untuk anak, kemudian tindak pidana yang ancaman hukumannya itu tidak lebih dari 7 tahun. Kemudian ada perdamaian lah dari kedua belah pihak. Yang penting perbedaan mendasarnya itu sih. Perbedaan mendasar. Untuk yang dewasanya sendiri, Pak? Ya sama, hampir sama. Hampir sama. Oke, jadi kalau bisa mah jangan ya, Bang Betot ya. Iya dong. Ya Pak ya, kalau bisa jangan. Meskipun cuma sekali, jangan deh, jangan. Jangan melakukan tindak kriminalitas ya Pak ya. Benar. Itu dia. Itu himbauannya. Tapi untuk pengetahuan kita juga nih, bahwa Kejaksaan Negeri Kota Bekasi bekerja sama dengan pemerintah Kota Bekasi membentuk rumah restoratif ya Pak. Iya, restoratif. Jadi apa sih yang dimaksud dengan rumah restoratif itu sendiri? Rumah restoratif itu sendiri pertama sebagai simbol di mana di setiap daerah itu kejaksaan mempunyai rumah restoratif justice. Di mana rumah tersebut sebagai wadah jika masyarakat umum ingin jika mempunyai permasalahan hukum kayak kasus pencurian mau diselesaikan di rumah itu kita itu terbuka untuk umum. Nanti jadi siapapun ya Pak ya. Iya, kita menjadi fasilitator nanti di sana. Terbuka untuk umum. Apa ada syarat-syarat tertentunya Pak? Iya, syarat-syarat tertentu sih. Yang penting sebagai syarat RJ itu sendiri. Misalnya kalau pelaku pembunuhan jangan dibawa ke sana, Mbak. Tindak pidana pembunuhan. Salah tempat ya Pak ya. Salah tempat. Kalau pelaku pembunuhan sih saya juga garang Pak, langsung saya seret. Itu beda kan, tadi ada beberapa karakter yang nggak boleh. Iya. Sama pidana yang di bawah 5 tahun lah. Ya, ini kan yang ringan-ringan. Ringan. Kalau lu paling tebang nyolong ayam ke sono aja, Re. Bang, gua mau ora. Nah, untuk tujuannya sendiri nih Pak, boleh kali Pak Omar ya. Tujuannya sendiri dibentuknya rumah restoratif itu apa Pak? Terima kasih sebelumnya. Tujuan atau dibentuknya rumah restoratif justice, memang sudah ada kerjasama dengan pemerintah Kota Bekasi sehingga terjadi atau dibentuknya rumah restoratif justice yang berada di rumah adat di Jatirangga, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi. Yang tadi juga sudah disampaikan dengan teman saya bahwa untuk dalam tindak pidana yang bukan dalam kategori termasuk restoratif justice yang tadi sudah kita sampaikan, dalam tindak pidana yang tidak boleh, yang tindak pidana bukan dalam tindak pidana kesusilaan yang serius, terus tindak pidana menghilangkan nyawa dan luka berat atau cacat atau seumur hidup, itu tindak pidana yang merugikan kepentingan umum itu tidak mungkin dan tidak bisa dilakukan di rumah adat restoratif justice yang ada di Jatirangga atau Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi. Jadi tujuannya memang untuk supaya bisa mendamaikan lebih mudah lah ya Pak ya. Jadi ada tempat khusus ada tempat dibagi masyarakat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara perdamaian. Ada ininya nggak Pak? Ada price list-nya nggak sih? Atau ada biaya tertentunya nggak untuk ngurus-ngurus kayak gini tanpa gitu? Dipungut biaya. Tanpa dipungut biaya. Jadi sebenarnya mah kita nggak minta-minta ya, namanya kasus gitu kan jangan sampai ada. Jangan gitu. lah Re. Tapi kalau misalnya memang ya Pak ya, namanya hidup ya, ada yang tahu ya. Tiba-tiba kita amit-amit tersandung kasus dan tidak masih bisa lah dikategorikan wah bisa nih kalau misalnya dilakukan restoratif justice, cobalah untuk datang ke rumah restoratif seperti itu ya Pak ya. Dan cuma ada satu-satunya di Bekasi di Keranggan Rumah ini. adat Keranggan. Pak, itu sebelumnya kalau kita melakukan kasus itu kita harus melakukan pendaftaran dulu atau tidak Pak untuk menuju rumah adat itu? Iya. Maksudnya kasih info dulu sebelumnya gitu. Iya, kita konfirmasi dulu konfirmasi dulu. Nanti kita fasilitasi ke sana.
Nanti kita gitu dampingi juga. Ya, jadi bahasa Bekasinya nggak ujug-ujug datang, nggak ya. Jadi tetap konfirmasi dulu. Konfirmasi dulu. Iya, takutnya dia ujug-ujug datang ke sono, Iya. mau ketemu siapa gitu. Enggak, ujug-ujug datang sambil ribut kan ya. Nah, Iya. betul. enggak. Berarti nanti tetap dimediatorin oleh dari Kejaksaan Kota Bekasi. Dan sudah kesepakatan antara pelaku dan korban. Iya. Seperti itu. Itu, iya, waduh. Oke, baik. Ini banyak banget manfaatnya tau ini, luar biasa ini. Banyak banget ini. Iya, mitra ini elegan, bermanfaat kan? sekali. Nah, harus melek mata. Buat mitra sejaman siar yang mungkin lagi tersandung kasus. Nah, ini ada deh, pasti ada yang ngedenger kita. Ada nih. yang lagi dengerin Ya, kita ya. Tapi sejauh ini banyak Pak yang sudah Masukan. bukan yang sudah mengunjungi rumah restoratif tuh udah ada gitu Pak. Yang melakukan mediasi di sana gitu. Untuk tahun kemarin ada beberapa, tapi tahun ini belum ada karena RJ-nya sendiri dilakukan di kejaksaan. Oh, di kejaksaan. Oke, jadi kalau bisa mah jangan ada dulu ya. hindari keributan ya. Hindari keributan. Nah, boleh ditanya lagi ya Pak ya sama saya nih. Masih seneng nanya saya nih. Iya. Kebetulan kita juga buka line WhatsApp ya Pak Iya, ya. iya. Ada banyak pertanyaan, nanti udah disimpan, nanti untuk di segmen selanjutnya bakalan Oke, Mbak. kita baca. Tapi saya mau nanya dulu, Bapak Betot mau bertanya? Saya nanti bertanya belakangan, saya lagi memantau ini pertanyaan dari mitra udah banyak banget soalnya. Dia tukang mantau. Tukang mantau Cuacanya lah. dipantau sama dia ini. Iya. Nah, untuk manfaat lain dari rumah restoratif itu apa Pak? Nah. Ada manfaat lain nggak kira-kira? Manfaat lainnya mungkin selain kita mendapatkan keadilan untuk Oke. pemenuhan keadaan seperti semula, Iya. di mana pelaku sama korban merasa win-win solution lah, dapat Iya, iya, win-win betul. solution lah dari mereka ada suatu Permasalahan gitu. permasalahan diselesaikan di sana. Ya mungkin untuk memperoleh keadilan lah ya, Ruh. Iya. Simbol keadilan lah Iya. rumah restoratif justice itu Jadi sendiri. antara pelaku dan korban punya Korban, keadilan. iya. Karena Iya. pelaku juga kadang-kadang ya Pak ya. Mereka kadang ada yang kepepet Iya. seperti Iya. itu. Terus ada juga mungkin yang tidak disengaja Pak, yang seperti itu. Tapi kan namanya kasus gitu kan, Iya. dua-duanya maksudnya korban pun harus mendapatkan keadilan. Iya. Tapi kalau tidak disengaja juga kan pelaku juga butuh keadilan. Re, ini ke pengadilan Kota Bekasi luar biasa, Le. Sebetulnya memang adat itu sudah diterapkan dulu ada, Re. Ada. Jadi setiap ada permasalahan, kepala adat akan memanggil ke sini. Ini bagus. Ini jadi diaktifkan lagi, Le. betul. Jadi diaktifkan lagi. Kebetulan ini kepala adat Ini juga. kepala adat juga. Jadi kepala adat rumah tangga sama kayak Pak Oman Sarip saya sama. Karena dia orang Kayu Ringin, saya orang Jatiasi. Jadi bahasanya sama-sama Betawi. Sama-sama Betawi Bekasi, Re. Ini Bang Betul kepala adat adatan nih. Iya, gue suka ngadat kalau di rumah gue beras lagi naik, Re. Gua lagi ngadat. Iya. Oke, baiklah Mitra Sejaman Siar, kita masih bakalan hadir lagi nanti. Kita ada iklan section- dulu yang mau iya. lewat ya Tadi Pak nanti ya. kita akan gelar dulu pertanyaan, Re, ya. Kayaknya Iya, banyak banget. nanti pertanyaan akan kita bacain Iya. satu-satu untuk Bapak Oscar dan juga Bapak Omar. Oke. Tapi sebelumnya bakalan ada Ada yang mau iklan lewat dulu yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan. Masih. Masuk lagi. Gue baru nanya Pak Umar. Gue mau nanya jalur belakang tahu. Lu udah mau masuk aja. Enggak Bang. Babang Acong udah peletak-peletok di belakang masuk. Emang ini semangat banget, Re. Iya, Bener, semangat. banyak. Maaf ya, gue sebagai orang tua gue punya anak. Banyak anak yang tersandung kasus, Re. Iya. Inilah yang luar biasa. Lanjut lagi, Oke. Re. Jadi Bapak Oscar dan Bapak Omar masih semangat bukan siang ini? Siap, semangat pagi dong. Semangat, senyumnya mana Pak? Wah, Mitra nggak lihat, lu doang yang kedengeran ketawa Iya, gak mulu. Gak apa-apa, kan senyum juga menularkan semangat ya Pak. Oh, ya. kita lagi live streaming ternyata. Oh, iya, Dia betul. Gangga. Oh iya, bisa kelihatan. Bisa Yuk. dadah-dadah dulu. Bisa dadah-dadah dulu. Sama Mitra El Gangga. Oke. Nah Pak, ini Tere boleh buka ini dulu nggak sih WhatsApp? Ada pertanyaan nih. Boleh. Ada pertanyaan dari Rizal di Pondok Gede. Jadi dia mau tanya nih Pak, katanya bagaimana kalau ada pengguna atau penyalahgunaan narkoba itu di restoratif justice? Apakah ada ketentuan yang mengaturnya? Karena pengguna sekaligus juga korban kan? Coba Ya. bagaimana Pak? Ini berarti pengguna nih ya. Terima Iya. kasih Pengguna. ini untuk
perkara narkotika sendiri ini Iya. emang kita baru-baru ini baru mau menerapkan restoratif justice karena untuk pelaku pasal 127 itu sendiri kan ancaman hukumannya di bawah 4 tahun. 25 tahun, Oke. 4 tahun. Jadi ini kita lihat secara kasuistis. Biasanya kalau kita di penuntut umum itu menerima berkas narkotika, ini yang untuk anak atau dewasa pelakunya, Mbak? Dia cuma nanya iya sih, bagaimana kalau ada pengguna atau penyalahguna? Oh, Mungkin untuk bisa. pengguna penyalahguna itu masih umum ya, masih kita anggap aja dewasa. Iya. Kita lihat dulu barang buktinya yang ditemukan. Oke. Kalau barang buktinya di bawah 1 gram misalnya sabu itu kita bisa mengenakan pasal 127. Iya. Kemudian dia misalnya dia baru pertama kali tersangkut tindak pidana, terus mungkin ada riwayat dia ketergantungan obat ya. Nah, semuanya itu kita lihat pada P19 kita teliti berkasnya. Oke. Terus itu bisa kita ajukan asesmen terpadu. Apalagi tuh Pak, asesmen terpadu itu? Ada namanya TAT, tim asesmen terpadu. Terpadu. Di mana itu kita bisa menilai seseorang itu apakah dia sebagai pengguna atau penyalahguna Oke. atau pengedar, tapi enggak pengedar lah ya. Iya. Penyalahguna lah ya, ketergantungan narkotika. Itu di mana di tim asesmen terpadu itu sendiri ada jaksa, polisi, dokter, BNN. Oke. Nah, nanti kita lah yang akan menilai apakah dia layak dikategorikan sebagai pecandu Iya. atau penyalahguna atau yang lain sebagainya. Nah, misalnya jika di tim asesmen terpadu tersebut sudah keluar hasilnya dan ternyata dia cuma sebagai pecandu, Iya. nanti bisa diajukan restoratif justice dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Jadi Baik, diteliti bentar. dahulu ya Pak? Iya. Tadi gue lagi cerita sama Pak Umar. Pak Umar bisa terusin tentang anak. Pak, lanjutin Pak tadi Pak. Tadi Pak Umar, lu udah mau masuk aja sih. Nih sekarang bilang Pak Umar nih, ada pengalaman juga dia nih. Silakan Pak Umar. Terima kasih sebelumnya untuk kasus atau perkara anak yang pernah terjadi di Kota Bekasi. Dilakukan penangkapan terhadap seorang anak itu dari awal operasi apa namanya, operasi malam dari Persisi. Nah, atas pengembangan dan laporan memang anak tersebut Oke. masih kategori Di bawah umur. di bawah umur. Di Bekasi ini Pak? Di Iya, Bekasi. di Bekasi. Nah, pada saat itu peran dan tindak pidana yang dilakukan anak dalam narkotika jenis sabu-sabu. Bahaya juga nih. Nah, Iya. kemudian dari hasil pengembangan atau penangkapan yang dilakukan penyelidikan kepolisian, awalnya para anak tersebut atau anak di bawah umur dilakukan penangkapan oleh Persisi dari gabungan Polda Metro Oke. yang berlokasi penangkapan masih masuk wilayah Kota Bekasi. Nah, pada saat itu dilakukan atau ditemukan barang bukti berupa sabu dengan awalnya dari terdakwa yang dewasa. Jadi pengembangannya si anak ini tujuannya untuk Have fun aja. menempel lah istilahnya, iya, menempel untuk oleh si dewasa dalam melakukan sehari-hari yang akan diberikan uang jajan dari upah. hasil Upah ya. hasil yang dilakukan sama anak tersebut. Nah, suatu ketika terjadilah pengembangan dan penangkapan dan ditemukanlah pada saat pada saat akan menaruh atau menempel barang tersebut ditemukan. Nah, awalnya dari proses dan tindak pidana yang dilakukan anak tersebut memang kategori dalam undang-undang Mahkamah Agung SEMA. Iya. Di situ dijelaskan dalam SEMA
Mahkamah Agung, apabila tertangkap tangan barang bukti itu tidak melebihi dari 1 gram berupa narkotika sabu-sabu. Oke. Nah, narkotika tersebut yang ditemukan atau yang didapat dari hasil pengembangan melebihi dari 1 gram. Karena berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010, Iya. dijelaskan pada saat tertangkap tangan Ya. anak atau terdakwa oleh penyidik Polri, pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan Membawa itu, Pak. membawa Lebih. ditemukan barang bukti pemakaian itu hanya 1 hari dengan perincian kalau kelompok dalam sabu atau metafetamin Iya. itu maksimal hanya 1 gram. Oke. Dan ini lebih dari Lebih dari 1 1 gram. gram. Itu tidak bisa untuk Tidak bisa. restoratif Restoratif. justice. Oh, gitu ya. Dasarnya. Oke. Jadi Kalau melebihi dari 1 gram dan berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 2010, bila tertangkap tangan dalam hari itu dan 1 hari barangnya atau narkotik tidak melebihi dari 1 gram. Oke. Jadi tetap diadili ya, Pak. Tetap diadili dan tidak bisa untuk restoratif justice. Jadi sudah masuk ke dalam tindak pidana ya, Pak. Dimasuk dalam tindak pidana. Kemudian juga di dalam surat dari BNN juga ada Ada bukti dan sebagai pemakai. bukan. Di dalam surat edaran tentang pelaksanaan asesmen terpadu yang diterbitkan oleh BNN, ini yang khusus dewasa. Perkara asesmen terpadu oleh tim asesmen terpadu harus memperhatikan masa waktu permohonan asesmen Oke. oleh penyidik kepada TAT itu paling lama 3 kali 24 jam bisa mengajukan TAT. Hasil rekomendasi TAT itu harus ada penjelasan yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, ada prosesnya, terus masa berlakunya dan maksimal harus 3 kali 24 jam dari penyidik kepada TAT. Itu saja yang saya sampaikan. Oke. Oh, Bang Rijal cukup jelas di Pondok Gede tadi ya. Iya, Ya, Bang, udah jelas sekali nih jelas sekali pertanyaan nih. dari Bang Paparan Rizal. juga lengkap banget nih Bang Rijal. Di Pondok Mana Gede. yang bisa diresto, mana yang tidak bisa. Oke. Nah, itu kan. Iya. Ada lagi Re selanjutnya? Ada masih ada pertanyaan lagi ya, Pak ya? Iya, dari siapa lagi silakan. Ini ada dari Nian Khan. Nian Khan, orang Iya, India nih kayaknya iya. dia. Ya. Kayaknya dari Bangladesh nih. Nian Khan, apa katanya Re? Assalamualaikum Bapak-bapak. Apakah kepolisian bisa melakukan keadilan restoratif? Pihak kepolisian. Ini nyambung agak nih soal kejaksaan kita nih. Ya coba. Terima Ada- kasih iya. pertanyaannya. Sepengetahuan kami di setiap aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan itu mempunyai restoratif justice tersendiri. Oke. Iya. Oh, Sudah. Iya, iya. oh, berarti Mas Mengenai mekanismenya sebagainya itu peraturan internal mereka sendiri saya tidak mengetahui. Oke, Iya. baik ya. Iya. Jadi setiap Kita beda aturan, ini beda instansi, beda beda aturan. instansi, Iya. beda aturan. Iya. Jadi kalau untuk kepolisian sendiri tidak tahu ya, Tidak ada tahu. Iya. ada peraturannya masing-masing. Oke. Baru ada dari Mama Diva di Cikarang ya. Mau tanya, emang ada rumah restoratif? Ada ya, Pak ya? Tadi kan udah dijelasin. Boleh. Ini Mama Diva lagi goreng jengkol, jangan-jangan nih. Tadi kan udah dibilangin ada di daerah Keranggan Mama Diva. Boleh di share lagi mungkin, Pak. Iya. Mungkin baru dengar. Baru Mama denger Diva. kayaknya nih Pak nih. Iya. Ini pertanyaannya. Untuk rumah restoratif justice itu sendiri di Kota Bekasi sudah ada di rumah adat di daerah Keranggan Jati Sampurna. Oke. Dan kalau misalnya masyarakat ingin ke sana juga boleh jika pengen keadilan atau pengen melakukan perdamaian, jika mempunyai masalah
antara satu dengan yang lainnya, dengan konfirmasi terlebih dahulu ke Kejaksaan Negeri Kota Bekasi biar kita fasilitasi semuanya. Iya. Seperti pengacara juga difasilitasi gitu Pak, ada juga gitu ya. Pokoknya daftar aja. Kalau misalnya mitra punya kasus nih, tapi yang harus syaratnya seperti yang tadi sudah ini sudah ya Pak ya. Syarat-syarat untuk melakukan Syarat dan restoratif. ketentuan berlaku. Iya. Lanjut Ray, Iya. lanjut Ray. Dilanjut lagi ada, bentar, ini kita pilih dulu pertanyaannya. Pertanyaannya mungkin baru dengar nih. Iya. Pak Asep di Cilengsi ya. Pak Asep di Cilengsi, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Mau tanya, apakah ada syarat khusus nih dalam keadilan restoratif ini? Ada syarat khususnya tidak Pak? Mungkin dalam aturan itu sendiri tidak mempunyai syarat khusus ya. Tidak Syarat ada. itu berlaku secara umum. Secara umum. Baik Oke. yang pertama tindak pidananya baru dilakukan sekali pertama kali, Oke. dan ancaman hukuman tindak pidana itu sendiri di bawah 5 tahun, Oke. dan nilai kerugian yang diderita oleh korban itu mungkin di angka 2.500.000 tadi ke bawah. Iya. Tere, semakin seru banget Tere, semakin seru banget ini. Iya. Dari mitra ya. Masih ada pertanyaan. Masih ada pertanyaan. Karena juga masih punya pertanyaan. Saya juga ada. Jangan nanya yang aneh-aneh ya. Gue sih nggak aneh, cuman seru aja karena apa? Gue jadi tahu, Gue jadi tahu sekarang itu. Oke. Tapi nanti kita bakal balik Ya, lagi nanti kita segmen balik lagi. selanjutnya Ada yang karena mau lewat bakalan ada iklan yang mau lewat tuh. Iya, Jadi iya. mitra tetap pantengin gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Mitra Jaman Siar masih bersama dengan Tere Ada Bang Betot juga. di gelaran Bang Jamal. Iya, kita masih bareng Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Betul, bersama Bapak Oscar Adrian SH dan juga Bapak Omar Syarif Hidayat SH. Oke, Re. Di segmen terakhir ini Pak, kita mau nanya lagi, mengulang lagi apa tentang apakah restoratif justice itu sendiri dan rumah restoratif yang baru sudah lama ya Pak ya, sudah lama dibentuknya. 2023. COVID hampir berakhir. Oke. Terakhir di 2022-2023 ya kalau nggak salah ya. Oke. Jadi Bapak mungkin bisa diulang lagi karena ini juga ada pertanyaan dari Lia di Bekasi Utara. Pengen nanya dan mungkin dia ketinggalan baru dengar Iya, gitu ya. Baru dengar ya, baru gabung kali. Apa sih emangnya keadilan restoratif itu? Oh, dijelaskan lagi nggak apa-apa ya Pak ya. Dan sebelum juga closing. sekalian ditambahin tentang rumah restoratif itu sendiri. Iya. Terima kasih. Sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 itu sendiri tentang restoratif justice. Restoratif justice atau keadilan restoratif justice itu merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban ataupun dengan keluarga atau keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Itu pengertian secara umum mengenai RJ itu sendiri atau restoratif justice. Di mana di Kota Bekasi itu sendiri sudah mempunyai rumah restoratif justice sebagai wadah masyarakat untuk menyelesaikan suatu perkara atau permasalahan yang terjadi untuk mencapai tujuan bersama yaitu keadilan. Ya, di mana dengan konfirmasi terlebih dahulu ke Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, nanti kita fasilitasi masyarakat yang ingin menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi antara mereka, di mana itu tidak dipungut biaya apapun. Di rumah restoratif Di itu. rumah restoratif itu. Boleh disebutkan lagi Pak di mana alamatnya rumah restoratif? Rumah restoratif justice itu sendiri di Rumah Adat Keranggan, Jatirangga, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi. Apakah ada nomor yang bisa dihubungi, kontak yang bisa dihubungi, atau websitenya, atau Instagramnya mungkin, atau Mungkin di langsung? media sosial sendiri kita punya Instagram
DM aja ke Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Pas respon ya Pak ya, Iya. langsung ya. Iya. Jadi buat mitra Zaman Siar nih udah dikasih tahu kan apa itu restoratif justice dan juga pemerintah Kota Bekasi bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Kejaksaan Negeri Kota Bekasi membuat rumah restoratif bagi mitra Zaman Siar atau mungkin masyarakat di Kota Bekasi yang membutuhkan ya, membutuhkan pendampingan. Nah, nanti akan didampingi lah, misalnya punya masalah ya Pak ya, akan dimediasi istilahnya ya, seperti itu. Asalkan dengan syarat-syarat yang sudah memenuhi seperti tadi. Jadi buat mitra udah cukup jelas nih. Nah, ini pesan-pesannya Pak terakhir nih sebelum kita berpisah karena waktu sudah ini ya Bang ya. Boleh. Pak Umar sampaikan buat Pak mitra Umar, Elgangga yang boleh lagi dengerin. satu-satu Pak Oscar sama Pak Ya, Umar silakan, boleh silakan. pesan-pesannya untuk masyarakat di Kota Bekasi. Sebelum kita closing, oke. Ya, terima kasih untuk pendengar Elgangga pada khususnya. Kami dari Kejaksaan Negeri Kota Bekasi ingin mengingatkan untuk kenali hukum, jauhi hukuman. Oke. Dan jika Anda mempunyai suatu masalah, itu semuanya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Betul. Supaya kita bisa mencari tujuan bersama yaitu keadilan. Mungkin dari saya sekian. Oke, Pak Umar silakan sebelum kita closing. Sama aja Pak. Kayaknya Pak Umar pas. Iya. Karena berarti sama jawabannya. Sama ya. Oke. Memang pesan Ya. kita juga ya buat Baik. masyarakat Kota Bekasi hindari keributan. Iya. Kalau bisa mah jangan punya kasus lah ya Pak ya. Iya, mentang-mentang ada restoratif ntar gampang lagi katanya. Iya. Nggak boleh begitu, jangan itu. Itu sangat tidak benar. Nah, itu lagunya yang terakhir. Baik, Oke deh. Bapak Oscar, Ayo. Dian Esa dan juga Bapak Omar Syarif Terima kasih Hidayat banyak. Esa, terima kasih banyak sudah berbincang-bincang hangat, seru dan serius. Gue mengharapkan sih bisa talk show lagi nanti di Elgangga. Iya, pasti. Karena Nanti masih bisa banyak lagi ya, Pak, banget. ya? Siap. Tanah belum tanah, masih banyak kasus deh mas yang kita mau bahas nanti. Ribut banget yang di belakang. Hah? Kalian siapa sih? Hah? itu udah tim hore kita. Oh iya, ada tim hore. Oke, kita pamit. Baik, buat mitra Zaman Siang, Ya, baik. terima kasih sudah bergabung, sudah Terima kasih. mendengarkan kita dari jam 6 ya Bang ya. Oh, dari jam 6 dari pagi berarti ya. Iya. Bapak hati-hati di jalan, terima kasih. Ya, terima kasih pokoknya. Terima kasih buat semuanya. Semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Baik. Mohon maaf juga buat mitra Zaman Siang yang mungkin WhatsApp tapi belum dibacain ya Bang ya. Karena waktu terbatas. Karena waktu terbatas dan kita mau pamit undur diri. Oke. Terima kasih. Semoga semangat terus Yes. sampai dengan siang dan sore nanti. Oke. Besok kita ketemu lagi di gelaran yang sama, di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Saya Tere. Saya Bang Betot. Kami berdua pamit undur diri. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.